yang bukanya pakai combro, ya, alhamdulillah, tapi tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahrul siyam lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli awli minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadratil muhtaromin, para alimil ulama, para kiai, para asatidz, para sesepuh, wabil khusus genap pengurus Masjid Hidayatus Shalihin yang saya muliakan, ketua masjidnya beserta jajarannya, para hujjah dan para hujjah, ibu-ibu, bapak-bapak, segenap jamaah sholat tarawih dan sholat isya tadi berjamaah. Kelihatannya roman-romannya kalau saya lihat nih mungkin orang surga semua. Kenapa? Karena ciri-ciri orang surga itu dia senang ibadah. Saya jujur Pak, kemarin ngisi di musola di masjid. Masjidnya besar sekali. Lantai 2 sudah tidak ada orangnya. Lantai 1 tinggal 3 baris. Di sini alhamdulillah masih bertahan sampai di ujung-ujung sana di aspal masih ada. Alhamdulillah. Nah, ini satu pertanda bahwa Masjid Hidayatus Shalihin ini orang-orangnya kompak. Semua pecinta-pecinta surganya Allah. Karena memang janjinya Allah itu orang yang berpuasa kan ada 2 kebahagiaan Pak. Ini jangan bilang Pak, ya rahasianya ya. Ada 2 kebahagiaan orang yang berpuasa. Lishaimi farhatan, ada 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama adalah farhatun inda iftarihi, kebahagiaan tatkala kita berbuka. Coba nih Bapak, dari fajar sampai maghrib itu menahan lapar dan haus. Begitu sudah sampai berbuka, padahal sebelumnya dengan cara itu udah beli kolak, ya Bu ya, udah nyiapin combro, udah nyiapin misro, udah nyiapin kurma, teh manis, es teh, terus apalagi Pak? Es campur, apalagi? Bakso, apalagi? Yang semangat itu Pak, semangat saya Pak. Sebutin semuanya makanan ya gitu. Komplit pokoknya. Begitu dimakan, lega sudah. Ini saya yakin bapak-bapak ini pada haus. Gimana nih Pak Lab ya? Ini saya Pak Ustadz, ini baru ini ya Pak Haji. Saya nemuin masjid
Saya 1996 akhir itu ada di Jakarta. Itu puasa bulan ngisi. Itu mulai 96 baru ini di jamaah dikasih air minum. Yakin jujur kalau majelis taklim biasa ya. Ini orang tarawih dikasih minum. Masya Allah. Ini yang ngurusin ini masjid ini, insya Allah pertama kali masuk surganya. Yang ngumumin itu tadi itu, alhamdulillah itu masuk surganya pertama kali. Amin. Itu kalau ngomongin surga semangat semua ya. Ibu, kalau ibadah itu ada 3 orang loh. Yang kedua, orang yang berpuasa itu kebahagiaannya dijanjikan oleh Allah, farhatun inda liqa'i rabbih, akan dipertemukan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kelihatannya orang-orang jamaah Hidayatus Shalihin ini orang yang pertama kali dipanggil oleh Allah untuk bertemu dengan. Tapi saya lihat nih, nanti yang sholat tarawihnya sampai akhir apa tidak? Iya, kalau sholat tarawihnya cuma sampai besok sudah tidak ada lagi, ya lihat aja nanti Pak Ustaz. Lihat gimana? Dilihat dari pemasukan kotak amalnya. Ini kotak amal udah jalan nih, panjang amat ya. Alhamdulillah dari mulai sana nggak berhenti tuh. Begitu berhenti di belakang saya Pak Protak, seribuan masuk. Alhamdulillah. Ya besok saldonya berapa? Ya kan? Kalau hari ini ada 2.300.000, kalau berkurang sampai 3 juta, berkurang 2 juta, berarti berkurang tuh orangnya berarti. Ya, nggak tahu kalau ini biar nggak berkurang, pengurus masjidnya tambahin 2 juta gitu misalnya gitu, dari saldonya tambah 4 juta gitu Pak. Bu, Pak, ini kebahagiaan yang luar biasa. Sebahagia-bahagianya orang, seorang hamba, bila dia dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bertemu dengan Allah, bertemu dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan para anbiya, bertemu dengan para aulia, dan bertemu dengan wali-wali Allah. Indah Pak rasanya. Makanya sekarang ini kita harus melatih diri. Melatih apa? Konsepnya adalah cuma puasa. Puasa itu loh Pak, berbeda. Puasa itu perintahnya dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Coba kita lihat. Ayatnya semua sudah hafal. Ayo sama-sama kita ngaji, kita baca. Walaupun nanti sampai rumah Bapak tidak ngaji, malam ini minimal ngaji walaupun 1 ayat. Saya gak nyamin begitu nyampe rumah Bapak buka Quran, saya gak nyamin itu. Iya. Karena apa? Udah kesibukan mata, pilih-pilih ke TV ya Bu ya. Soalnya pengalaman saya yang ngomong juga ya Bu ya. Iya. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Indah enggak Pak? Shadaqallahul adzim. Minimal 1 ayat. Bapak, kalau kita berbicara dari sebuah hadis Rasul bahwa orang membaca Quran yang dinilai itu bukan banyak suratnya, bukan suratnya yang banyak, tetapi yang dinilai oleh Allah adalah istiqomahnya. Ya Bu ya? Ya Pak, istiqomahnya. Kemudian apalagi yang diberikan pahala bukan ayat per surat, bukan ayat per ayat, tetapi yang diberikan pahala oleh Allah per hurufnya, itu diberi pahala oleh Allah. Berapa pahalanya? Ya kan? Pahalanya adalah dilipat gandakan per hurufnya, itu bisa 10 kali lipat kebaikan. Amin. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Barang siapa yang berbuat kebaikan 1, maka Allah balas dengan 10 kali lipat.
diterangkan juga bapak-bapak di dalam sebuah tafsir bahwa satu hurufnya itu oleh Allah dijaga bukan 1-2 malaikat tapi 1000 malaikat. Coba kalau bapak dari rumah menuju ke sini baca Bismillahirrahmanirrahim. Saya tanya nih Pak, tadi berangkat ke masjid baca Bismillah enggak? Bismillah, Bismillah. Kadang juga lupa Baca nggak Bu? Jujurlah padaku Bu ya. Jujur. Baca Bismillah enggak? Ingat-ingat tadi baca Bismillah tidak? Saya yakin banyakkan di antara kita jarang yang membaca Bismillah. Dianggapnya nyelonong aja udah ke masjid. Ya. Walaupun niat baik tapi dari awal dari rumah menuju masjid diawali dengan Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, maka Allah jaga. Kalau Bismillahirrahmanirrahim hurufnya 19 huruf, maka Allah begitu kita berangkat menuju masjid oleh Allah dijaga dengan 19.000 malaikat. Amin. Yakin Mak? Kelihatannya remeh, tapi fadilahnya sangat luar biasa. Maka dari itu orang ibadah itu saya bagi menjadi 3. Pertama adalah ibadah orang yang punya niat hanya pengen masuk surganya Allah. Ada nggak di sini orangnya? Orang yang hanya pengen masuk surganya Allah banyak ya Bu ya. Biasanya orang yang pengen masuk surganya Allah itu akan timbul satu penyakit. Apa penyakitnya? Penyakitnya adalah sum'ah, pamer dan lain sebagainya. Iri dan sebagainya. Orang kalau pengen masuk surganya Allah, yang ada adalah pengen tiap hari ke masjid, ujung-ujungnya adalah pengen dipuji sama orang lain. Ini biasanya penyakit hati kita itu. Yang kedua adalah orang yang pengen karena ibadah itu karena takut sama nerakanya Allah. Saya mau tanya, ibu bapak sholat tiap hari, tujuannya apa? Pengen masuk surga, apa karena memang takut nerakanya Allah? Yang benar Pak. Karena takut nerakanya Allah, apa karena pengen masuk surga? Pengen masuk surga, apa karena takut nerakanya Allah? Nah ini kayak anak kecil aja jawabannya. Dan akhir-akhir aja. Kayak anak saya kecil umur 2 tahun kurang tuh. Kalau tanya surga apa neraka? Di neraka. Neraka apa surga? Surga. Karena berdoa terus saja terakhirnya doang. Iya. Nah karena itu kalau orang hanya pengen karena takut nerakanya Allah, maka ibadahnya itu capek Pak. Capeknya kenapa? Karena takut sama neraka. Takut sama nerakanya Allah, saya harus ibadah terus. Tiap hari saya harus ibadah. Rasanya sholat terus rasanya. Pengennya sholat terus, ibadah terus. Itu orang-orang yang gitu. Allah suka orang-orang yang ahli ibadah. Tetapi Allah juga harus lebih suka orang yang beribadah tetapi harus mementingkan juga keluarganya. Banyak kita ibadah karena apa? Ibadah itu bukan hanya sebatas sholat Pak. Ibadah itu bukan hanya sebatas sedekah. Ibadah itu bukan hanya sebatas ngaji Quran, tetapi mengamalkan sholat, mengamalkan mengaji Al-Quran, mengamalkan sedekah, itu yang lebih utama. Sampai Imam Ghazali mengatakan, setiap amal baikmu itu adalah doa bagi dirimu. Ya Pak ya? Jadi jangan menganggap bahwa ibadah itu hanya sholat. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya yang ketiga ini adalah orang-orang yang ibadah tidak punya tendensi apa-apa, hanya pengen mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya Allah. Nih Pak, kalau orang ini orang jamaah sini yang mana ini? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga? Tadi katanya yang kedua, Tadi yang kedua, ada yang pertama. Gimana sih Pak? Makanya yang tak rahasiain dulu yang ketiga tuh, biar nggak ada yang jawab, ya Pak ya.
Jadi ibu bapak, orang yang ibadah tendensinya hanya mendapatkan rahmatnya Allah, maka dia bukan bukan mengharapkan sesuatu dari Allah kecuali hanya rahmatnya. Bu, kalau kita mau mengukur ibadah kita untuk masuk ke dalam surganya Allah, Pak, itu rasanya nggak ada apa-apanya. Ibu bapak, setelah misalkan saya umur sekarang 38 tahun, bapak-bapak 40 tahun. Umur 40 tahun, mulai sholat diwajibkan oleh Allah, bapak-bapak itu umur 15 tahun. Berarti bapak itu sudah sholat berapa lama, Pak? 25 tahun. Kelamaan bapak jawabnya. Ya, berapa? 25 tahun. Pak, 25 tahun saya mau tanya, 24 jam. Apakah bapak 24 jam sholat terus satu hari? Tidak. Sholatnya berapa menit, Pak? Berapa jam satu hari? Setiap satu sholat berapa? 5 menit. Alhamdulillah. Itu kalau sholatnya berjamaah itu 5 menit. Ya. Kalau sholatnya sendirian, apalagi sholat subuh 2 detik kali. Iya. Kita itu begitu tuh, Pak. Selamat sholatnya kalau kita berjamaah. 5 menit, Pak. Kita ini sholat taruh 5 menit. Berarti satu hari satu malam berapa lama, Pak? 25 menit kali 25 tahun cuma berapa hari, Pak? 25 tahun kali 25 tahun berarti 365 hari, ya kan? Kali 25 menit ada berapa jam dapatnya? Hitung sendiri ya. Iya, ngapain ngerjain Ustaz aja kan? Saya nggak pernah ada yang penghitungan begitu. Tapi begitu terus dikalikan lagi 25 tahun, nggak ada, Pak, setahun kita sholat. Berarti pahalanya kita cuma berapa? Ayo, banyakkan mana maksiatnya sama sholatnya? Banyakkan mana mata ini nonton TV sama mengaji Quran? Ayo, mau hitung-hitungan. Kalau orang mau ibadah dengan betul, niatnya hanya karena Allah semata, maka sujudnya, rukuknya itu rukuk cinta kepada Allah. Tidak ada ini yang kering, Pak. Saya yakin kalau bapak-bapak itu ibadahnya hanya mengharap karena Allah. Ini masjid itu, ini tiap hari pengurus masjidnya bingung nyuci. Kenapa? Karena basah dengan air mata. Setiap kali menetes itu air mata di sajadah-sajadah kita, karena penuh dengan cinta kepada Allah. Tapi itu kita belum sampai di situ. Ibadah kita hanya yang penting gugur kewajiban. Yang penting saya sholat, ya sholat, yang penting sholat. Sholat itu belum sampai mengena pada diri kita, belum. Sholat kita hanya yang penting kita mengerjakan ibadah sholat secara syar'inya. Belum bisa menikmati sholat itu dengan benar. Sujudnya belum pernah kita menangis. Yang ada menangis pernah karena ingat, ya Allah, handphone saya hilang gitu. Nangis, Pak. Sujud, ya Allah, aku beli mahal-mahal. Ingat aja itu handphone. Makanya bapak-bapak sekalian, yuk sama-sama kita ibadah itu bukan punya tendensi apapun kecuali hanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ampunan dari Allah akan segera datang buat kita kalau kita ibadahnya itu lillahi ta'ala, bukan karena mertua, ya kan? Ada nggak di sini orang ibadah karena nggak enak sama orang tuanya? Ada nggak? Kono yang banyak itu sungai bambu kono. Sini mah kagak ada bedanya. Ibu, bapak, sama-sama ayo. Saya yang terakhir adalah mengingatkan pada diri saya Al-Quran. Al-Quran ini mulai jarang yang mau membacanya. Saya lihat sebuah musola yang Allah di swasembada, itu musola habis tarawih dikunci cepet gelap gulita. Swasembada di sini mah insya Allah sampai pagi terang benderang begini. Kalau dinyalain, ini kan lebih bagusnya pemudanya, bapak-bapaknya gantian. Ini habis sholat tarawih jangan kemana-mana dulu, baca Qurannya banyak itu. Banyak, alhamdulillah. Cukup nggak ini buat semuanya? Ini
nyimak, salah satu baca nyimak gantian berurutan begitu. Pak, lapar Pak, belum buka ya dari tadi. Ya, gantian caranya. Itu sampai jam 12 saja. Gantian ngaji di masjid ini. Insya Allah tambah barokah Pak. Yakin demi Allah, Al-Quran membawa berkah buat kita. Ada seorang santri Pak. Seorang santri itu sampai jam berapa? Jam 2 katanya. Ya bapak-bapak di sini saya pulang ya. Sampai subuh. Lama apa sampai subuh? Dalang aja nggak begitu ya. Bu, dalang itu kalau dalang itu Bu, dalang itu matinya nggak dikubur Pak. Kadal sama warak. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sampai mana tadi Pak? Santri ya. Santri itu dipesenin sama kiai besar. Wahai santriku, hari ini saya pesan pada kalian, jangan pernah kalian meninggalkan membaca Al-Quran. Baik Kiai, itu santri pulang ke rumah terus tidak balik ke pesantren lagi, setiap hari tidak lepas membaca, setiap hari sehari semalam minimal dia baca 10 juz. Bapak-bapak sudah berapa juz bacanya? Dari awal Ramadan sampai sekarang sudah ada yang khatam? Nah, boro-boro khatam buka aja kagak Ustaz. Ada yang begitu di sini? Ada? Mana orangnya? Bu, Pak, ayo. Al-Quran Pak. 10 juz. Apa yang dikata kemudian seorang santri tadi? Berkah Al-Quran Pak, hidupnya menjadi gampang sekali. Kenapa? Karena hari-harinya dia menyibukkan dirinya kepada Al-Quran. Waktunya banyak untuk Al-Quran. Allah selesaikan tuh urusan-urusannya. Sehari dia hampir 10 juz. Tiap hari itu dia baca 10 juz. Berarti kan waktunya banyak untuk menyibukkan diri berbicara dengan Allah. Karena Al-Quran itu kan adalah kalamullah. Ketika kita baca berarti kita membaca Al-Quran itu sama artinya kita berdialog dengan Allah. Ketika berdialog dengan Allah, urusan masalah dunia Pak selesai kecil bagi Allah Pak. Persoalannya kita sulit hidup kita, kenapa? Karena kita melupakan itu yang namanya kita berdialog dengan Allah Pak. Dialog kita kepada Allah sangat kecil cuma Fatihah, surat Yasin tiap Jumat. Kalau surat Yasin tiap hari cuma hafal, surat-surat yang lain begitu. Minimal kalau kita setiap hari kita baca, ya Allah Pak, indah. Maka setiap hari ibu bapak pada subuh, setiap minggu kadang-kadang sama istri saya itu udah jalan-jalan. Saya jalan-jalan itu sambil membawa sesuatu lah tentengan. Dan bunda, ayo kita jalan-jalan. Habis sholat subuh, saya dari musola, istri saya sudah tadarus di rumah, nunggu saya. Kita kira-kira setengah 6 kita jalan tuh. Sama anak saya kecil saya bawa. Kadang-kadang naik motor di gandangan. Ternyata ibu bapak survei membuktikan, saya pengen membuktikan masyarakat, tapi saya belum pernah ke daerah sini. Saya baru sampai wilayah Baptis itu setiap gandangan itu tidak ada satupun suara yang terdengar di kuping saya itu bunyi bacaan Al-Quran. Ada di Jalan Kemuning itu ada nenek-nenek tua, dan nenek-nenek tua lagi itu ya. Itu terdengar sayup-sayup, dah itu kayak bunyi Al-Quran itu. Kita dodok pintunya. Alhamdulillah yang terdengar cara bacaannya itu suaranya nenek-nenek. Ya suaranya seperti nenek-nenek ya Bu ya. Iya. Akhirnya alhamdulillah itu tentengan itu kita kasih ke nenek-nenek itu. Sampai senengnya ada Al-Quran yang berbunyi di rumah-rumah. Ya Allah Pak, padahal Kanjeng Nabi sudah pesan nawiru buyutakum bisolah wa qiraatul Quran. Terangi rumahmu itu dengan sholat sunnah dan bacaan Al-Quran. Orang laki-laki itu sholat sunnahnya di rumah itu lebih utama.
Subuh menjelang subuh datang ke masjid, sholat jamaah di masjid. Laki-laki itu pengen mendapatkan 27 rahmat, itu harus jamaah di masjid tuh. Ibu-ibu enak dimanjain sama Rasul. Ibu-ibu sholat di rumah, sholat jamaah di masjid tetap 27 rahmat. Di rumah itu tetap 27 rahmat. Kenapa? Bagi siapa? Ibu-ibu yang sholatnya itu di awal waktu, begitu mendengar suara adzan langsung buru-buru sholat. Itu ibu-ibu sini, insya Allah itu yang banyak ibu-ibu Sungai Bambu itu kalau sholatnya banyak sekali yang ngakhirin waktu. Kadang-kadang kalau mau sholat tuh nonton sinetron, nunggu sinetron lagi iklan, ya. Di sini ada nggak orangnya begitu? Ada, mana? Mana Bu? Ayo Bu, semangat ya Bu, momentum Ramadan. Ini tadi sudah sampaikan oleh pengurus masjid, betapa senangnya banget saya kalau Al-Quran itu di masjid ini berbunyi, ya kan, sampai jam 12 atau sampai kami misalkan mengganggu dengan Quran jam 11 saja nggak apa-apa, jam 12-nya itu pakai suara dalam, nggak masalah. Yang penting Al-Quran, ayo kita semarakkan Al-Quran. Mumpung kita masih diberikan hidup, mata masih bisa melihat. Betapa banyak orang-orang buta yang tidak bisa melihat tapi masih mampu untuk membaca Al-Quran. Saya punya sahabat ustaz, matanya tidak bisa melihat tapi bacaan Qurannya hafal. Ya hafal juz amanya, terus juz-juz yang lainnya banyak yang hafal. Kalau membaca pakai huruf braille. Kita yang hidup, kita yang matanya masih bisa melihat, begitu rugi besar kalau tidak kita gunakan dengan baik. Ayo, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan barokahnya. Insya Allah tambah berkah Pak Bu dengan Al-Quran. Insya Allah. Kita doa ya Bu ya. La wa